Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Kerajaan Pajalu adalah sebuah kerajaan yang berdiri pada abad ke-12 antara tahun 1042 dan 1222 dan terletak di tepi Sungai Berantas, Jawa Timur. Kerajaan ini dahulu adalah bagian dari Kerajaan Mataram kuno dengan corak Hindu Siwa. Sejarah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri diawali oleh Airlangga yang membagi wilayah Kerajaan Kahuripan menjadi dua pada tahun 1041 Masehi. Yang dilakukan oleh Empu Berada. Kedua kerajaan tersebut kemudian menjadi Gejala dan Penjalu. Kedua kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Berantas. Diperkirakan sepeninggalan Airlangga kedua kerajaan terjadi konflik. Berdasarkan prasasti Syarakating 1104 Masehi dilakukan bahwa munculnya nama Raja Sri Jayawarsa yang dianggap raja pertama Kediri. Raja Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri pernah diperintahkan 8 raja dari awal berdirinya sampai masa beruntuhnya kerajaan ini. Adapun 8 raja Kediri tersebut urutan sebagai berikut. 1. Raja Sri Jayawarsa. 2. Raja Sri Bhameswara. 3. Raja Sri Prabu Jayabaya. 4. Raja Sri Sayaswera. 5. Raja Sri Ayaswara. 6. Raja Sri Gandra. 7. Raja Sri Kameswara. 8. Raja Sri Kertajaya. Kehidupan ekonomi. Kediri merupakan kerajaan agraris dan maritim. Masyarakat yang hidup di daerah pedalaman bermata pencarian sebagai petani. Hasil petani di daerah pedalaman Kerajaan Kediri sangat melimpah karena didukung oleh kondisi tanah yang subur. Hasil petani yang melimpah memberikan kemakmuran bagi rakyat. Masyarakat yang berada di daerah pesisir hidup dari perdagangan dan pelayaran. Pada masa itu, perdagangan dan pelayaran berkembang pesat. Para pedagang Kediri sudah melakukan hubungan dagang dengan Maluku dan Sriwijaya. Pada masa itu, mata uang yang terbuat dari emas dan campuran antara perak, timah, dan tembaga sudah digunakan. Hubungan antara daerah pedalaman dan daerah pesisir sudah berjalan cukup lancar. Sungai Berantas banyak digunakan untuk lalu lintas perdagangan antara daerah pedalaman dan daerah pesisir. Kehidupan sosial Kerajaan Kediri. Kehidupan sosial masyarakat Kediri cukup baik karena kesejahteraan rakyat meningkat. Masyarakat hidup tenang. Dalam kitab Lingwaitaita 1178 karya Choco Fai yang menerapkan bahwa orang-orang Kediri memakai kain sampai lutut. Rambutnya diurai, rumah-rumah teratur dan bersih. Lantai ubinnya berwarna hijau daun kuning. Petani dan pedagang telah maju. Orang-orang yang salah didenda dengan emas. Pencuri dan perampok dibunuh. Telah digunakan mata uang perak. Orang sakit tidak menggunakan obat, tapi memohon kesembuhan kepada dewa atau kepada Buddha. Tiap bulan kelima diadakan pesta air. Alat musiknya digunakan berupa seluring, gendang, dan gambang dari kayu. Dengan kehidupan masyarakatan yang aman dan damai, maka seni dapat berkembang antara lain. Kesusastraan yang paling maju adalah seni sastra, terutama Jawa kuno. Namun, karya-karya sastra pada masa Kerajaan Kediri kurang mengungkap keadaan pemerintah dan masyarakat pada zamannya. Pada masa Kameswara, perkembangan karya sastra mencapai puncak kejayaan. Kejayaan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan ketika masa pemerintahan Raja Jayabaya. Daerah kekuasaannya semakin meluas yang berawal dari Jawa Tengah, meluas hingga hampir ke seluruh daerah Pulau Jawa. Selain itu, pengaruh Kerajaan Kediri juga sampai masuk ke Pulau Sumatera.
yang dikuasai Kerajaan Sriwijaya. Kejayaan pada saat itu semakin kuat ketika terdapat catatan dari kronik Cina yang bernama Chow Kho Phai pada tahun 1178 Masehi, berisi tentang negeri paling kaya di masa Kerajaan Kediri, pimpinan Raja Sriwijaya. Bukan hanya daerah kekuasaannya saja yang besar, melainkan seni sastra yang ada di Kediri cukup mendapatkan perhatian. Dengan demikian, Kerajaan Kediri semakin disegani pada masa itu. Runtuhnya Kerajaan Kediri. Pada masa pemerintahan Kertajaya terjadi pertentangan dengan kaum Brahmana. Mereka menganggap Kertajaya telah melanggar agama dan memaksa menyembahnya sebagai dewa. Kemudian kaum Brahmana meminta perlindungan ke Ken Arok, Akuwu Tumapel. Pertemuan memuncak menjadi pertengkaran di desa Genter pada tahun 1222 Masehi. Dalam pertempuran itu, Ken Arok dapat mengalahkan Kertajaya. Pada masa itu, memandai berakhirnya Kerajaan Kediri. Setelah berhasil mengalahkan Kertajaya, Kerajaan Kediri bangkit kembali di bawah pemerintahan Jaya Katuang. Salah seorang pemimpin pasukan Singasari, Raden Wijaya, berhasil meloloskan diri ke Madura karena perilakunya yang baik. Jaya Katuang memperbolehkan Raden Wijaya untuk membuka hutan Tarik sebagai daerah tempat tinggalnya. Pada tahun 1293, datang tentara Mongol yang dikirim oleh Kaisar Kubilai Khan untuk membalas dendam terhadap Kertanegara. Keadaan ini dimanfaatkan Raden Wijaya untuk menyerang Jaya Katuang. Ia bekerja sama dengan tentara Mongol dan pasukan Madura di bawah pemimpin Arya Wiraraja untuk mengempur Kediri. Dalam perang tersebut pasukan Jaya Katuang mudah dikalahkan. Selain itu, tidak ada lagi berita tentang Kerajaan Kediri.